Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa ya, kita senang ya, kita sudah ada di penghujung tahun, suasana Natal udah terasa gitu ya. Kita bersuka cita, saya percaya Ibu Bapak tetap semangat untuk mengikuti pesan Tuhan, ada tuntunan Tuhan untuk memasuki tahun 2026 kita tidak kehilangan visi, kita udah punya visi untuk 2026 ya Ibu Bapak ya, kita sama-sama mau terus bergairah dalam mengikut Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah persiapkan generasi yang menangkap tujuan Tuhan. Wah Ibu Bapak, ini bukan perkara yang mudah. Mempersiapkan generasi ya. Makanya Tuhan bilang kita harus mempersiapkan. Gak mudah Ibu Bapak. Saya merasa ini sebuah Tuhan ingatkan untuk kita itu jangan main-main. Jangan kita itu terlena dengan keadaan. Ya, karena generasi kita ini generasi yang perlu untuk diarahkan pada tujuan Tuhan. Kalau mereka tidak diarahkan, maka incaran dari si musuh itu siap untuk menghancurkan setiap mereka. Jadi ini bukan sebuah perkara yang mudah Ibu Bapak. Sebagai orang tua, ini pesan bagi orang tua ya. Orang tua perlu hikmat, perlu semakin bergantung sama Tuhan, minta pengurapan Tuhan. Gimana caranya supaya bisa membawa anak-anaknya, membawa generasinya untuk dekat masuk pada rencana yang daripada Tuhan. Kita hidup di zaman yang begitu percepatan teknologi begitu cepat ya Ibu Bapak ya. Zaman juga udah semakin wow begitu dunia gitu ya. Kita lihat ada banyak anak-anak muda mungkin di luaran sana yang terjerat. Entah terjerat narkoba, entah terjerat game online, entah terjerat sabu-sabu. Mungkin kita melihat, wow, dunia barudak zaman ayeuna mah harebat, waranian gitu. Tinggali we tingkah lakuna siga kitu. Belum lagi pergaulannya, wah begitu bebasnya. Terkadang kita lebih menyalahkan pada situasi, pada zamannya memang kayak begini gitu. Memang zamannya udah gila gitu. Tapi apakah kita masih ingat? Kita diingatkan, apakah kita ingat enggak? Kita sudah melakukan belum bagian kita yaitu apa? Mempersiapkan setiap mereka, membekali setiap mereka. Jadi jangan sampai lupa untuk perkara ini. Generasi muda ini harus dipersiapkan. Kalau enggak, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang mungkin hebat secara pengetahuan, secara intelek. Belum lagi sekarang kalau zamannya mereka itu pengen tahu cepat gitu, cari aja ke Mbah Google. Cepat menjawabnya, mungkin dalam 1 detik apa yang mereka butuhkan bisa menjawab. Tetapi untuk mengajarkan mereka, cari Tuhan yuk, bergantung sama Tuhan yuk. Itu gak mudah Ibu Bapak. Karena terkadang untuk cari Tuhan, bergantung sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan, perlu waktu. Ini zaman begitu mudahnya, mereka akan disodorkan, ini jawabannya seperti kayak begini. Belum lagi Ibu Bapak, tinggal dalam zona nyaman, enak. Jadi jangan pikir gini, anak mah udah ke gereja, tenang aja gitu, nyaman gitu ya. Udah dibekali, udah dengar firman Tuhan, udah ikut pelayanan gitu. Nah jangan sampai kita terlena dengan penampakan dari anak-anak kita yang sepertinya itu udah rohani gitu. Kita gak pernah tahu seberapa hati dia mengasihi Tuhan. Kita gak pernah tahu seberapa dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita terlena. Kalau kita Ibu Bapak lihat ya, lihat zaman sekarang gitu ya, untuk waktu saat-saat ini kita lihat Nigeria Ibu Bapak.
Nigeria sedang mengalami yang namanya sebuah penganiayaan. Banyak dari orang-orang Kristen itu mereka sedang mengalami detik-detik mau dihukum mati. Mungkin mereka akan dibantai. Setiap hari itu ada banyak ratusan ribu dari orang-orang Kristen itu dibantai. Tubuhnya mungkin terburai gitu ya. Mungkin ada tangisan-tangisan. Mereka dalam situasi dan keadaan yang begitu mencekam. Mereka dalam keadaan harus memperjuangkan iman mereka. Tetap ikut Tuhan, tetap mengiring Tuhan atau mereka menyangkal. Nah itu situasi mereka. Lah kalau kita nyantai-nyantai, tenang aja gitu. Gereja, datang ke gereja, udah di AC-in, bersih, enak. Mau pilih menu apa nih hari ini? Pengen makan apa nih makanan hari ini? Tinggal pilih. YouTube udah tersedia. Hari ini saya lagi butuh penghiburan, cari khotbah tentang penghiburan itu akan banyak. Hari ini saya lagi butuh dikuatkan, sekarang saya kecewa, banyak itu. Nah jangan sampai kita terlena dengan situasi-situasi seperti kayak gini. Kita sedang diperhadapkan bahwa ada sebuah generasi yang harus menangkap tujuan daripada Tuhan, Ibu Bapak. Nah pagi hari ini kita sama-sama belajar. Ada seorang ibu yang namanya Hana, Ibu Bapak. Hana melahirkan seorang anak yang namanya Samuel. Dia menyadari bahwa anak ini dipersiapkan untuk sebuah tujuan yang daripada Tuhan. Ayatnya kita sama-sama baca terlebih dahulu di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah ini luar biasa Ibu Bapak. Saya senang gitu ya. Samuel yang masih kecil nih bisa mendengar suara daripada Tuhan. Ini ada sebuah apa ya? Kalau jadi orang tua itu sebuah apa yang membuat kita tuh, seneng banget. Saya waktu lagi kecil gitu ya, anak saya yang lagi kecil pernah dengar suara Tuhan gitu ya. Jadi waktu itu saya telat menjemput pada waktu itu. Dia tuh udah berdiri di tiang aja, di tiang bendera pada waktu itu. Terus dia dengar, tunggu mama pasti datang. Nah pada waktu itu dia enggak nangis. Terus saya pulang tanya, puji Tuhan dia tahu, dia bisa mendengar. Ini kalau mendengar suara Tuhan itu, anak kecil bisa mendengar suara Tuhan itu wow luar biasa. Luar biasa. Karena apa Ibu Bapak? Karena pada waktu itu Tuhan tidak ada firman Tuhan yang dinyatakan. Bahkan tidak ada penglihatan. Kok sampai mau-maunya gitu ya. Tuhan nampakin diri sama Samuel. Kok sampai mau-maunya gitu. Tuhan berbicara, nyatain isi hatinya. Nyatain apa yang mau Tuhan lakukan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan nyatakan apa yang terjadi pada keluarga Imam Eli pada waktu itu. Ini sebuah hal yang luar biasa Ibu Bapak. Dan saya percaya ini bukan sebuah hal yang terjadi begitu aja. Ini ada peran dari yang namanya seorang orang tua. Entahkah mungkin itu ibunya atau mungkin itu bapaknya. Kita nggak pernah tahu apa yang Hana persiapkan untuk Samuel. Kita juga nggak pernah tahu apa yang seberapa dia menangis untuk anaknya dipakai sampai pada tujuan yang daripada Tuhan, menangkap sampai pada tujuannya Tuhan. Nah Ibu Bapak, kemarin kita sudah diperlengkapi bagaimana supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bisa mempersiapkan generasi yang bisa menangkap tujuan Tuhan ya. Kemarin udah 2 poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita jangan cepat untuk menjadi puas
melihat pertumbuhan yang terjadi. Ya, kemudian jangan memberikan kesan bahwa mengiringi Tuhan adalah sesuatu yang sulit dan mengawang-awang. Kita sebagai orang tua ya, jangan sampai ada kesan seperti kayak begini. Ngiring Tuhan, ikut Tuhan itu harus bukan sebuah kesulitan. Bukan ngawang-ngawang, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Jadi kalau ibu bapak belum dengar, dengarkan pesan Tuhan ini ya. 2 poin itu. Yang kemarin sudah disampaikan juga oleh Saudara Marbun, bahwa kita sebagai orang tua harus berperan aktif dalam mendidik generasi kita. Jadi jangan pasif, jangan ada kata capek ngedidik anak, capek ngomongin anak, ngomongin lagi udah tahu, harus ngulangin, harus ngomongin lagi. Jadi jangan sampai kita pasif, kita terus harus punya keinginan dari kita, punya tekad bahwa ini generasi yang harus menangkap rencana Tuhan. Dan pagi hari ini Ibu Bapak, saya mau menambahkan kembali apa yang harus diperhatikan agar kita mempersiapkan generasi yang menangkap tujuan Tuhan ya. Poin yang pertama adalah jadilah orang tua seperti Hana yang memiliki dan menghidupi visi ilahi, ya. Jadi kalau melihat dari kisah ini bukan berarti tidak ada peran Elkana ya dari suaminya. Saya percaya ada peran juga dari ayahnya. Tetapi ketika baca lebih banyak menyoroti dari sisi Hananya gitu ya. Saya mau membacakannya dari 1 Samuel 3 ayat yang kedua ya. Nah ini ayat yang mendasarinya. Jadi pada waktu itu ibu bapak ketika Hana punya visi pribadi, punya motivasi pribadi untuk punya anak. Kemarin sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Maka Hana tidak mendapatkan anak. Keinginan mungkin dia ingin dong saya sebagai udah nikah punya anak gitu ya. Ingin dong dihargai gitu. Gak punya anak. Atau mungkin juga dia punya keinginan nih. Aku buktikan nih. Aku mau balas dendam. Mereka yang sudah mencemooh aku. Enggak. Tetapi pada waktu Hana menangkap apa yang menjadi visinya Tuhan. Nah di sanalah Tuhan bekerja. Jadi Samuel lahir itu karena apa? Karena Hana menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu di Israel itu tidak didapati, Tuhan tidak mendapati seorang hakim. Dan Tuhan pengen ada seorang hakim yang takut akan Tuhan. Jadi Hana punya visi. Dan Hana tidak hanya punya tetapi dia terus menghidupinya. Dia terus mengobarkannya sampai pada Samuel yang masih kecil dia terus mengobarkannya ibu bapak. Dia punya visi, dia menghidupinya, dia mengobarkannya dan menularkannya kepada Samuel yang kecil. Jadi dari kecil visi yang sudah didapatkan oleh ibunya itu ditularkan kepada anaknya, kepada Samuel. Samuel yang masih kecil itu, Hana tahu bahwa satu saat dia akan pergi meninggalkan ibu bapaknya dan dia akan melayani di rumah Tuhan. Jadi saya bisa bayangkan ibu bapak, waktu-waktu dari Hana itu sangat sedikit sekali. Di sana ada kata apa? Disapih. Jadi waktu penyapian itu sangat sedikit sekali. Nah dari situlah Hana mempergunakannya sebaik-baiknya untuk mempersiapkan Samuel pada waktu itu. Mungkin ketika dia disapi, ibunya itu menularkan afirmasi yang baik, afirmasi yang positif. Nah, satu kali nanti ya kamu akan melayani di rumah Tuhan. Mungkin Samuel yang kecil itu melayani itu apa ya mah?
melayani Tuhan itu adalah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Oh begitu ya. Terus bagaimana supaya saya bisa memberikan hidup dan berkenan kepada Tuhan? Mungkin ada sebuah timbal balik dan itu diteguhkan dan terus itu disegarkan, dinyatakan lagi. Disegarkan lagi Samuel yang masih kecil. Jadi gak sampai dia punya visi tetapi dia terus menghidupinya. Sampai Samuel jadi seorang hakim, seorang nabi yang dipercaya oleh Tuhan. Lain hal ibu bapak. Dengan 1 Samuel 3 ayat yang kedua dikatakan apa? Apa yang terjadi? Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lain hal ibu bapak dengan kondisi Imam Eli pada waktu itu. Imam Eli tidak menjadi orang yang kuat di dalam penglihatannya. Jadi pada waktu itu dikatakan matanya itu mulai kabur. Dan kabur di sini bukan berbicara secara fisik aja. Rabun gitu, nggak bisa melihat gitu ya. Tetapi berbicara juga secara rohani. Dia udah tua, dia matanya mulai kabur. Jadi ketika melihat anak-anaknya yang melakukan hal-hal dursila atau mengambil persembahan-persembahan pada waktu itu karena matanya kabur, dia nggak bisa menegur, dia tidak bisa mengarahkan anaknya, dia tidak bisa mengendalikan anaknya lagi. Dan di Amsal 29 ayat yang ke-18 dikatakan apa coba? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau wahyu di sini artinya visi. Bilang nggak ada visi, jadi liar. Nah liar di sini artinya dalam bahasa aslinya itu para, ya para, ya. Jadi Imam Eli itu jadi para gitu, jadi liar dalam arti di sini itu jadi dia melonggarkan. Mau anaknya melakukan apa kek, udah longgar aja, udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, udah nggak bisa mengendalikan dia lagi. Sepertinya Imam Eli udah nggak terlihat lagi otoritas dia sebagai imam, udah tidak terlihat lagi wibawa dia sebagai imam. Karena udah longgar, udah bebas, udah membebaskan anak-anaknya mau diapain lagi juga nggak bisa mengendalikan lagi. Dan jangan-jangan saya berpikir kalau orang udah longgar, kalau orang udah nggak punya otoritas, udah nggak punya wibawa, jangan-jangan itu anaknya lebih galak daripada bapaknya, lebih berani daripada bapaknya. Karena apa? Imam Eli udah nggak punya lagi wibawa. Nah ini jangan sampai perkara ini terjadi ibu bapak. Kita harus terus mengobarkan, kita harus terus menangkap visi yang daripada Tuhan. Ada mungkin alasan, ya itu Imam Eli udah tua 98 tahun kok. Memang udah wajar 98 tahun mah jadi udah nggak bisa melihat lagi, udah kabur penglihatannya, nggak bisa melihat lagi yang benar yang mana, nggak bisa membedakan lagi. Oh enggak ibu bapak, 90 tahun itu kalau dibanding dengan Musa 120 tahun. Tapi dikatakan apa? Dikatakan di dalam Ulangan ya, bahwa Musa sekalipun dia sudah tua umurnya gitu ya, Ulangan 34 ayat yang ke-7 ya. Kita sama-sama lihat dulu ya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wow, lihat coba ibu bapak. Jadi enggak ada alasan untuk kita tua, untuk kita jadi kabur, untuk kita jadi tidak berdaya gitu. Enggak ada alasan. Musa 120 tahun tapi
Itu visi masih terus berkobar-kobar. Kekuatannya itu berkobar-kobar. Matanya itu masih jelas. Dikatakan kalau di dalam bahasa masa kini, yaitu bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa matanya itu masih terang, penglihatan itu masih terang. Wow, lihat bagaimana Musa berkobar-kobar, bagaimana Musa terus menghidupi visi yang daripada Tuhan. Jadi ketika Hana menangkap visi yang daripada Tuhan, visi ilahi daripada Tuhan, dia terus mengobarkan. Dia bukan hanya mengobarkan tapi menyegarkan terus kepada anaknya. Buktinya apa Ibu Bapak? Buktinya setiap tahun udah diserahin ke Imam Eli, ke Bait Allah. Setiap tahun Hana dan Elkana itu datang. Bawain jubah, bawain efod buat Samuel. Itu bukti bahwa Hana itu tetap berkobar, mau menyegarkan anaknya, menyegarkan visi untuk anaknya. Nak, ini ibu bawain jubah, ibu bawain efod buat kamu. Kamu tuh imam. Diingatkan terus diafirmasi, diteguhkan, diyakinkan bahwa kamu itu imam, bahwa kamu itu nabi yang Tuhan sudah persiapkan. Jadi harus terus disegarkan, harus terus diingatkan. Jadi saya waktu itu teringat Ibu Bapak sama anak saya gitu ya. Sama anak saya punya anak 3 yang sekarang udah cukup besar-besar gitu ya. Mereka juga terjun dalam pergaulan gitu ya. Ada anak-anak yang anak-anak Tuhan, ada anak-anak juga yang gak kudus gitu, anak-anak dunia gitu ya. Mereka bergaul dengan mereka gitu ya. Nah, satu kali anak saya yang paling besar gitu bilang gini, "Mah, saya Koko gitu ya, Koko boleh gak ikut sama seperti mereka gitu ya. Mereka itu sepertinya tuh bebas ya, enak banget gitu mengekspresikan dirinya gitu ya. Ngomong tuh seenaknya, berperilaku itu bebas, hahaha, hehehe, ketawa-ketawa, nyemoohin itu enak banget sepertinya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dalam kampus gitu, sekolah-sekolah tertentu gitu ya, kalau ada yang namanya porak gitu ya, pekan seni gitu ya. Jadi si murid itu bebas untuk mengekspresikan dirinya. Ada permainan-permainan, ada perlombaan-perlombaan yang ditunjukkan oleh setiap mereka gitu ya. Mereka kemudian memakai jubah-jubah karakter-karakter dari seperti Dracula gitu, terus didandanin seperti kayak gitu. Belum lagi mereka harus ada simbol-simbol kegelapan kayak gitu. Sepertinya tuh mereka tuh enak banget, bebas gitu ya. Nah, ketika anak saya tanya gini, "Mah, boleh enggak saya ikut deh seperti mereka?" Nah, disinilah jawabannya. Oh, anak saya harus disegarkan di dalam visinya. Saya ingatkan lagi. Kalau kamu ada sampai saat hari ini gitu ya, kamu ikut seperti mereka, sepertinya tuh kamu tuh sepertinya Koko tuh nggak pantas deh. Soalnya bawaannya itu bukan bawaan seperti mereka. Koko tuh diciptakan bukan seperti mereka. Jadi diingatkan lagi, dibawa lagi pada ingatkan lagi pada visi, pada panggilan setiap mereka. Ingatkan lagi, disegarkan lagi, dikuatkan lagi. Oh, akhirnya anak saya menyadari ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana daripada Tuhan. Ada visi yang harus disegarkan, dihidupkan. Nah sekarang bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa menangkap dari visi Tuhan, menangkap rencana daripada Tuhan. Mungkin kita nggak punya gini, visi Tuhan apa sih ya?
secara khusus buat saya. Apa sih bingung gitu ya? Gak usah bingung-bingung ibu bapak, gak usah bingung-bingung. Hidupi saja visi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hidupi. Apa? Visi 2025 apa? Memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Hidupi itu. Kemudian apa? Langkah-langkahnya. Perhatikan ibu bapak, baik-baik. Itu akan membantu untuk kita mempersiapkan. Itu akan membantu kita sebagai orang tua juga untuk membekali anak-anak kita. Hidupi, perhatikan baik-baik setiap pesan demi pesan, minggu demi minggu. Kalau saya secara pribadi ibu bapak, sampai di akhir tahun 2025 ini ibu bapak, ketika saya memasuki wilayah yang Tuhan janjikan, dari pertama saya mendapatkan, saya hidupi, saya perhatikan, dan sampai saat ini saya bersyukur ibu bapak. Saya bersyukur banyak, bukan sedikit, banyak ibu bapak. Kemenangan demi kemenangan. Mungkin ada saatnya juga saya lemah, tetapi saya mau bangkit lagi, mau rebut, mau memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ada banyak terjadi ibu bapak, saya alami. Bukan hanya saya, suami saya, anak saya juga yang dua-duanya yang laki juga. Ngalami, memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Saya banyak punya pengalaman-pengalaman, ini pengalaman indah bersama Tuhan. Suami juga dibawa pada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk pekerjaannya. Untuk anak saya yang tadinya udah COVID gitu ya, kemudian dia keluar kerja. Nah akhirnya ceritanya tuh mau berbisnis sendiri tapi akhirnya enggak jalan. Saya bingung gitu ya, Tuhan ini mau gimana gitu ya anak saya. Tapi saya percaya Tuhan menjawab. Tuhan lakukan terobosan sama anak ini. Dikasih tahu gimana gitunya, belum keterima. Tetapi saya percaya semua karena pekerjaan daripada Tuhan. 2 anak saya juga saya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan untuk bisa dia punya pengalaman yang baru di luar sana. Yang Erika juga saya bersyukur. Itu bukan karena saya maunya gitu, atau bukan karena situasi dan kondisi Indonesia ini lagi krisis gitu ya. Terus udah gitu lagi tidak baik-baiknya, kemudian anak saya pergi gitu ke sana gitu, mau kabur. Oh enggak ibu bapak, saya punya dasar yang kuat. Ada dasar yang kuat. Anak saya juga nanti yang satunya lagi dia akan menyusul kakaknya ke sana. Ini bukan saya karena maunya saya, enggak ibu bapak. Ini semua karena Tuhan sudah berbicara dan menggenapinya ibu bapak. Jadi kalau saya mau cerita gitu ya, rada panjang, sedikit aja gitu ya. Ini penggenapan dari apa yang Tuhan sampaikan. Saya jadi teringat Tuhan, 2 anak ini akan pergi lagi ke sana. Tuhan ini maksudnya apa gitu ya. Oh jadi saya diingatkan ibu bapak hampir 22 tahun yang lalu. Tuhan udah nyatakan ada sebuah nubuatan untuk anak ini. Untuk 2 anak ini. Bahwa dia akan pergi keluar, tinggalkan Indonesia. Dan saat itu saya ingat, oh iya Tuhan, saya diingatkan. Jadi bukan mau-maunya Tuhan, tetapi karena sebuah penggenapan visi yang daripada Tuhan ibu bapak. Nah, itu poin yang saya mau membagikannya ya. Yang selanjutnya ibu bapak, jadilah orang tua yang memolakan prinsip-prinsip ilahi. 1 Samuel 2 ayat yang ke-19 ya. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunnya. Jadi ibu bapak untuk untuk kita mempersiapkan sebuah generasi yang menangkap rencana Tuhan itu harus dipolakan. Harus dipolakan. Enggak bisa seenaknya. Anak maunya gimana kek bebas aja gitu. Mau enggak berdoa, mau enggak
beribadah, mau nggak menyembah Tuhan, dibebasin gitu. Nggak bisa. Itu harus dipolakan. Kadang kita pengen melahirkan Samuel untuk di zaman sekarang, tetapi kita harus menangkap. Kita harus memolakan pada setiap mereka apa yang mereka harus lakukan. Dipolakan. Jadi diatur setiap mereka harus bagaimana. Jadi nggak bisa seenak-enaknya. Ada tetangga saya, anaknya masih kecil gitu ya Ibu Bapak. Itu hidupnya bebas banget. Jam 1, jam 2 itu masih teriak-teriak, masih belum tidur. Jam 3 masih belum tidur. Aduh, kalau saya jadi orang tua, saya pada waktu itu saya dipola nih anak dari kecil. Dipola, waktunya sekarang makan, waktunya sekarang minum susu. Jadi saya waktu itu masih kecil-kecil, anak-anak masih kecil itu enggak mudah Ibu Bapak. Yang satu mungkin ada yang masih bayi pada waktu itu, jadi jaraknya memang dekat-dekat. Kalau anaknya 1 masih bisa, tetapi kalau udah anaknya 3 masih jaraknya itu kecil-kecil. Ada yang masih bayi waktu itu, ada yang udah 2 tahun, ada yang 4 tahun, itu enggak mudah. Tetapi saya mempolakan, ini waktunya. Saat ini sekarang kamu harus tidur. Saat ini sekarang waktunya kamu harus belajar. Jadi harus dipolakan. Itu peran dari orang tua, tanggung jawab dari orang tua. Anak-anak gak bisa seenaknya. Dari kecil harus dididik. Dari kecil harus dibiasakan. Lihat orang tuanya itu berdoa. Lah kalau misalkan kita pengen anak kita senang berdoa, menyembah Tuhan. Nah, anak harus lihat dengan mata mereka sendiri. Saya lihat waktu itu saya berdoa di paha kiri saya anak yang kedua, yang ketiga. Mereka lihat saya menyembah Tuhan. Tidak terganggu dengan kondisi waktu itu. Mungkin ada yang lagi rebahan. Tetapi dampaknya itu luar biasa Ibu Bapak. Kalau anak melihat teladan dari orang tuanya. Anak saya yang kedua pada waktu itu lihat dia masuk ke kamar. Saya panggil-panggil, kenapa ya ini anak keluar-keluar. Ternyata di dalam Ibu Bapak lagi kayak gini. Berdoa, Bapak Engkau. Wow, luar biasa Ibu Bapak. Nah di sini bagaimana dipolakan, memolakan kepada anak. Anak memolakan juga kepada Samuel. Dipolakan, dipakaikan baju. Nah, ini baju kamu. Dipola, diingatkan, diafirmasi lebih lagi. Dan yang luar biasa Ibu Bapak, saya bersyukur Ibu Bapak. Di tempat ini Ibu Bapak, kalau lihat anak-anak sekolah minggu, mulai dari kecil, mereka dibiasakan Ibu Bapak melihat asisten guru-guru sekolah minggu menyembah Tuhan, angkat tangan. Jadi mereka udah gak asing lagi dengan namanya penyembahan, terbiasa. Udah tahu, oh ini waktunya untuk diurapi, mereka harus angkat tangan. Jadi dipolakan. Belum lagi Ibu Bapak ketika mereka sudah bertumbuh, semakin dewasa ya. Itu akan memasuki yang namanya sebuah proses, yaitu mereka harus mandiri. Mereka harus dipersiapkan. Kalau dalam cerita ini Samuel itu disapih supaya apa? Supaya mandiri. Supaya bisa berdiri sendiri. Mulai dari anak-anak teen mereka dipersiapkan untuk bisa apa? Jadi WL, singer, bawa firman, nyampein ke anak-anak kecil coba Ibu Bapak. Itu mereka artinya sedang dipolakan nih. Melayani Tuhan, ini luar biasa Ibu Bapak. Kita harus menyadari, kita harus lihat. Dan ketika saya lihat, saya dengar gitu ya. Anak-anak yang masih SMP, SMA menyampaikan firman Tuhan itu luar biasa Ibu Bapak. Ide-ide mereka, cara penyampaiannya sampai pada anak-anak itu ketangkep sama anak-anak. Dan saya lihat di tempat ini ada pola ditanamkan kepada anak-anak. Begitu juga Ibu Bapak, kita sebagai orang tua. Jangan sampai hanya
menyerahkan pemolaan itu pada gereja saja. Bagian kita, tanggung jawab kita adalah memolakan setiap mereka di rumah. Bukan hanya dari kecil, tetapi sampai besar. Mereka harus terus dipolakan. Bagusnya, makin kecil, semakin kecil makin mudah. Tapi bertumbuh dewasa, itu ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Tetapi bagian kita ibu bapak harus terus memolakan prinsip-prinsip ilahi pada setiap mereka. Saya percaya kalau setiap ibu bapak mau terus menghidupi visi ilahi yang daripada Tuhan dan terus mau mempraktekannya, mempolakannya. Saya percaya kita semua menjadi orang tua yang bukan hanya membesarkan setiap mereka secara jasmani, secara intelek. Tetapi juga menjadi orang-orang tua yang berhasil untuk membawa setiap mereka masuk di dalam rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.